Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kubur mereka semua. Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi malam hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassala fi salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita hadir dan berada di tempat yang paling mulia dari bagian bumi. Afdalu biqa'il ardi masajiduha, yang Nabi katakan di dalam hadisnya, paling afdalnya bagian bumi adalah masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di bagian bumi yang paling istimewa dan paling afdal, baitun min buyutillah. Dan kita berada di majlis yang istimewa, majlis yang mengalahkan daripada salat sunnah 1000 rakaat. Salat 1000 sunnah 1000 rakaat borok-borok kita ngerjain. Pernah gak ngerjain? 1000 gopek aja juga kagak, cepet juga kagak, gocap kagak, jigo 20, terawih udah kayak berat banget, terawih depannya doang. Ya, mudah-mudahan tahun besok nih, Ramadan ini fullin gitu ya. Niat innamal a'malu binniyat, merubah yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik ya. Maka majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan kita berada di malam mustajab, malam Jumat, yang dikatakan merupakan salah satu malam yang mujabud da'wah. Kalau doa dipanjatkan, disampaikan doa pada malam Jumat, apa yang menjadi doa dan permintaan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi, ada 5 layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang kalau berdoa, orang berdoa pada malam-malam tersebut, maka tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Dan
Kita berada di hampir pertengahan daripada bulan Rajab. Malam ini maghrib tadi masuk malam yang ke-14. Besok Jumat hari yang ke-14 di bulan Rajab. Enggak terasa ya, dari semenjak masuk 2 pekan yang lalu hari Jumat, hari Sabtunya, kita telah mengisi dan memanfaatkan, memakmurkan, memaksimalkan daripada bulan Rajab ini. Enggak terasa udah 14 hari, hampir 14 hari, besok hari ke-14, dengan istighfar kita ya, di antaranya dengan kalimat yang berbunyi Rabbil firli warhamni wa tub alayya, dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali. Zikir kapan aja, kondisi bagaimanapun, masih tempat yang dilarang daripada tempat-tempat yang kotor, di jalan kita boleh ya, sambil di mobil, di motor ya, ataupun di mana kita lagi jalan kaki, dalam rangka membasahi daripada lidah dan lisan kita. Bagaimana kalau membasahi lidah kita dengan apa? Bukan dengan air, dengan zikir ya. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Nabi berpesan kepada seorang sahabat, ya Abu Dzar, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, hendaklah lisanmu basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada zikir yang dikhususkan di bulan Rajab, itu istighfar ya. Istighfar Rajab tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian kalau bulan Rajab itu bulannya istighfar, maka kita juga tidak melupakan sayyidul istighfar, rajanya istighfar, sayyid tuannya, pemimpinnya istighfar. Ini pimpinannya dia nih, istighfar, disebutnya sayyidul istighfar, yang kalimatnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca, membiasakan, melazimkan, setiap hari dia baca sayyidul istighfar, pagi 3, sore 3. Kira-kira udah dibaca belum? Aduh, ada yang jawab, ada yang ngomong, ada, waduh gimana ya jawabnya? Insya Allah aja udah. Nah, inilah perlunya ilmu selalu disampaikan ya. Mungkin kita pernah dengar dulu, pas dengan momen daripada bulan Rajab ini diingatkan kita akan sayyidul istighfar. Siapa yang baca pagi hari 3 kali, maka seandainya Allah matikan dia, Allah wafatkan dia di waktu pagi, syahid. Dan siapa yang baca, dia membiasakan melazimkan baca sore 3 kali, maka tidaklah dia meninggal antara waktu dari sore sampai pagi, melainkan meninggalnya dalam keadaan syahid. Apa syahid? Husnul khatimah. Maka kita baca 3 kali, nanti diamalkan setiap hari, pagi 3, sore 3, dengan harapan, dengan jaminan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi makin kuatnya ibadah kita, makin banyaknya istighfar dan taubat kita, sehingga meninggal kita insyaallah tidak lainnya bukan harapan kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin wa kullu kalamin la yahillu an nutqu bihi yahrumu 'alaika al-istima'u ilayh. Wa idza takallamta farattil kalamak warattibhu wasghi ila hadithin man haddathaka wa la taqta'an ala ahadin kalamah illa in kana min al-kalam alladhi yaskhitu Allahu kal ghibah wahdhar al-mudakhalata fil kalam wa la tudhhir liman haddathaka hadithan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu fa inna dhalika mimma yuhishul jalis wa idha haddathaka insanun bi kalamin aw haka laka hikayatun ala ghairi al-wajhi al-manqul fala taqul laysa kama taqul walakinnahu kadha wa kadha fa in ta'allaqa dhalika bid-din fa'arrifhu as-sawab برفق وإياك والخوض فيما لا يعنيك وإكثار الحلف بالله إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Sebaiknya menembak mulu ya gedung gitu. Ya. Oh beda lebih mantap sih suaranya ya. Dengeran nggak suara Pak? Berikutnya Al-Imam Haddad memberikan nasihat di dalam kitab Risalatul Mu'awadah bagaimana cara kita beradab atau beretika di dalam berbicara. Terakhir kita bicara membahas tentang adab berpakaian, ya. Yang terakhir bahwa ucapkan ketika kita mencopot atau melepas baju kita, ya, wa mata da'at al-hajatu ila kashfi syai'in minha. Apabila dalam satu hajat sehingga kita membuka pakaian kita, faqul 'indahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi, bismillah biasa kan tuh, hafal ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Biasa kan la ilaha illallah. Nah, Allahnya diganti huwa. Huwa itu maknanya dia Allah. Bismillahilladzi la ilaha illa. Nah, gampang kan? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Jadi huwa itu ganti, kata ganti daripada Allah. Huwa dia Allah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibaca ketika kita nyopotin baju kita, melepas baju, buka baju, ya. Ini siapapun laki perempuan baca. Itu apa manfaatnya? Apabila kita baca, ya, itu doa, maka jin akan buta. Apa maksudnya jin buta? Kalau buta ngelihat gak? Iya nggak ngelihat, namanya buta. Maka meskipun dia ada, karena jin itu tempatnya di kamar mandi atau tempat yang sepi, dia ada tetap, nggak hilang. Tapi nggak bisa ngelihat aurat kita, apalagi perempuan, ya kata ulama. Apalagi ada la siyama an-nisa, apalagi yang namanya perempuan, karena perempuan auratnya lebih banyak, auratnya lebih banyak, ya. Nah, ini bentengin supaya apa? Jangan apalagi sering kadang, makanya kalau kita lihat ada hati yang kosong maka masuklah setan, ya. Karena ketika buka baju nggak pernah membaca Bismillah, ya. Sehingga kalau kita lihat kebanyakan orang yang kemasukan itu bahasanya kesurupan, ya. Nah itu laki atau perempuan kebanyakan. Nah itu, ya. Karena dia punya aurat lebih banyak yang harus lebih banyak dibentengin. Nah, ya. Jadi bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Berikutnya kata Imam Haddad, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Dan hendaklah engkau, sebaiknya engkau, hendaklah engkau, itu makna wa 'alaika. Ada lawan daripada kalimat wa 'alaika, yaitu wa iyyaka. Di sini juga beliau Imam Haddad kadang ketika ingin menyampaikan satu larangan, satu hal yang enggak baik, maka pesannya beliau pertama wa iyyaka
antaghiba akhak misalnya. Dan hendaklah engkau menjauh, nah itu. Dan jauhilah olehmu, bisa juga. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu. Jauhi apa? Minal ghibah an akhi, dari membicarakan kejelekan saudara engkau. Nah itu kalimatnya berupa larangan. Tapi kalau perintahnya, kalau kalimatnya berupa perintah, ada larangan, ada perintah, nyuruh, ya, anjuran, maka kalimatnya wa alaika. Nah, itu wa alaika alla tantiqa illa bi khairin, dan hendaklah engkau melakukan apa yang kau lakukan, alla tantiqa illa bi khairin, janganlah engkau berbicara, janganlah engkau ngomong kecuali dengan yang baik-baik, illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Wa alla tantiqa illa bi khair. Ini pesan buat kita. Kita ngomong tiap hari, ya, ngomong lagi pengajian, makanya nggak boleh ngobrol. Kenapa? Ketika ngobrol, ngomongnya dia yushawis al ustad, mengganggu konsentrasi daripada guru, ya. Maka adabnya orang ketika belajar, dia mendengarkan, yastami', ya, wa yansit, mendengarkan dengan seksama dan diam mulutnya. Nah, kemudian di luar konteks majelis ta'lim, bahwa kita selalu ngobrol, pulang ketemu bini kita, ketemu anak kita, keluar dari rumah ketemu kawan kita, ketemu tetangga kita, masuk lebih lagi di tempat pekerjaan, bisnis, usaha, gawe, tempat ngoret. Iya, ngoret itu. Ngoret kan itu apa, nyabutin rumput, ngoret ini. Ngarit temennya kan gitu, ya. Nah, ketemu dengan teman-teman kita. Nah, dan seterusnya, di mana saja kita punya mulut, pasti kita berbicara, ditanya. Kadang-kala kita ditanya, kadang-kala kita nanya. Ini semua ucapan, pembicaraan yang kata Imam Haddad mengutip daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berkata dengan kata-kata yang baik. Ayatnya apa? Wa qulu qawlan sadida. Juga sudah. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu, dan ucapkanlah. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian. Ini cara ngomong. Ini biasanya dimasukin dalam setiap khutbah pembukaan kitab ulama, ya. Atau kalau yang sering menghadirin acara akad nikah, nah ini ada nih di khutbah nikah. Pernah nggak Pak datengin ngadirin acara akad nikah? Ya, pernah. Ya kalau nggak pernah, ya, nikah lagi katanya, ya. Nah, di sini ada kalimat tuh dalam khutbah Jumat, dalam khutbah nikah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Qulu, berkatalah kalian, berucaplah kalian, ngomonglah kalian, bercakap-cakaplah kalian, qawlan sadida, dengan ucapan, omongan, pembicaraan yang sadida. Sadid pakai sin, Pak, bukan pakai shin. Ini artinya bisa bertolak belakang jauh. Kalau salah baca nih yang khutbah nikah ataupun orang membaca ayat ini, maka dia kudu fasih. Apalagi seorang ulama, ya, seorang ustaz, dia harus bisa fasih melafazkan khususnya qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Nah kalau salah bacanya, artinya parah. Kan yang semestinya begini, wa qulu qawlan sadida, bisin, sin kecil bahasanya kalau kita belajar Iqra. Ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Sadid maknanya ucapan yang baik dan bagus, bisin. Tapi kalau salah bacanya fatal. Wa qulu qawlan, pakai sin gede, syadida, itu ucapan yang kasar namanya. Wa qulu qawlan syadida, kalau salah bacanya artinya pun salah. Ucapkan oleh kalian ucapan yang keras,
Ntar teriak-teriak mulu dia, ntar berbicara yang keras-keras mulu, ya, yang kotor maksudnya, berbicara yang nggak pantas. Nah, itu bertolak belakang. Maka luar biasa pentingnya orang belajar Al-Quran, ya. Makharijul huruf, ini namanya apa? Makharij, kharaja yakhruju, makharij, tempat-tempat keluarnya. Huruf, tempat keluarnya, tempat-tempat keluarnya huruf namanya apa? Makharijul huruf. Nah, kalau sin, coba ucapin sin kecil, ya. Sin kan beda gak sama shin? Beda gak? Kalau sin tuh sin kecil, lidah kita kayak ditekuk, sin kan gitu, ditekuk ketemu sama lak-lakan. Tahu lak-lakan? Orang Betawi lak-lakan, langit-langit mana? Atas tuh, sin. Tapi kalau shin, dia kayak buang semua angin, diucapin aja ya, itu beda, ya, beda tempat keluarnya, beda maknanya. Nah, apalagi kalau baca Al-Quran, nah, itu dasar, ya, ataupun dalil nakli atau dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk kita berkatalah yang baik-baik. Sampai kata Nabi dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah maksudnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, apa maknanya? Percaya, meyakini bahwasanya dia bakal mati, takut akan kematian yang dia datang belum beramal soleh, kematian menjemput dia belum dia banyakin bekal kebaikannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi, falyaqul, maka hendaklah, maka sebaiknya dia berkata, falyaqul khairan, maka sebaiknya dia berkata kata yang baik, aw liyasmut, atau kalau enggak bisa berkata yang baik, diem. Ini yang katanya diem emas, nggak bisa berkata-kata yang baik, gua kalau ngomong bawaannya ada emosi aja dah, diem aja udah. Gua kalau ngikutin nyambungin omongannya, masuk omongannya, jadi nyampurin, ntar jadi ngomongin orang, mendingan diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Sehingga kata Nabi, berkaitan dengan ucapan dan pembicaraan kita, Pak, apa saja sehari-hari, kullu kalam ibni Adam alaih lalah, katanya. Ingat ini kata Nabi, semua ucapan, omongan anak Adam itu membawa siksaannya, itu akan menjadi azab untuk orang itu. Semua ucapan, kullu kalam ibni Adam alaih lalah, semua omongan, kata-kata yang keluar dari anak Adam, manusia, itu akan menjadi bumerang buat dia. Apa maksudnya? Siksaan. Entah bisa disiksa, diazab karena sebab omongannya. Alaih, alaih maknanya membawa kerugian. Dia bisa disiksa, diazab, dosa. Lalahu, tidak membawa kebaikan. Oh, rupanya hadis Nabi nggak berhenti di sini. Illa zikrullah. Nah, kecuali kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut kita yang isinya adalah zikrullah. Illa zikrullah wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Yang pertama, kecuali kalimat zikir yang keluar dari Bani Adam, maka itu berpahala. Berpahala dan membawa kebaikan, berkah, manfaat. Apalagi yang bermanfaat, berarti kan zikirnya bermanfaat. Wa amran bil ma'rufin, amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Maka diperintahkan kita jangan diam kalau ada orang kagak ngerjain ibadah. Ayo ngaji, mana masjid malam Jumat noh, ajak aja, mau ikut mau kagak, yang penting kita sebab yang kita keluarkan kata-kata yang baik apa yang salah nih? Baik, ayo ngaji yuk. Yang nggak boleh, yang salah, yang maksiat, yang nggak boleh itu adalah kalau dia ngajak, ayo nyuntik no narkoba gitu, ayo main gaple di tikungan,
Ini pangkalan dah kosong no, katanya. Ya, ayo mabok, ayo kedua ya mancing. Ada taruhannya, gede dah. Taruhannya 1 juta, lumayan lu kasih 300 dah. Ngapa-ngapain kan, ngapa-ngapain duduk manis aja lu dapat 300, enak banget gitu. Nah, ini kata-kata ajakan-ajakan kemaksiatan itu yang dikatakan alaih, yang membawa siksaan azab, dosa. Amran bil ma'ruf au nahyan 'anil munkar. Atau apalagi ucapan manusia yang berpahala, yang baik, yang memberikan manfaat. Nahyul munkar, mencegah kemunkaran. Apapun bentuk kemunkaran dalam diri kita. Apa kemunkaran dalam diri kita? Kita sering ngerjain maksiat. Hasib nafsak, istafti qalbak, kata Nabi. Nasihatin tuh hati kita. Habis itu kita hidup berkeluarga, kita lihat di keluarga kita ada yang nggak bagus, ada yang nggak sesuai dengan syariat. Bini kita, anak kita misalnya, yang nggak ngerjain sholat, ataupun yang nggak ngerjain ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Nah, maka tugas kita mencegah dia dari kemunkaran, dari sesuatu yang nggak bagus, yang efeknya bahkan bisa merusak daripada akhlak dan akidah anak-anak kita. Kemudian nahi munkar, mencegah kemunkaran di lingkungan sekitar kita. Mana? Habis dalam rumah, di luar rumah apa? Tetangga. Ada yang nggak bagus, ada yang nggak benar. Kalau kita bisa nasihatin, maka memberikan kalimat ataupun mencegah kemunkaran, itu pun kata Nabi ada tahapan dan ada tingkatan orangnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kata Nabi yang pertama, siapa orang yang melihat kemunkaran. Nih kalau kita sebutin kemunkaran banyak banget. Macamnya, jenisnya banyak banget, ya. Kita udah paham sendiri. Udah tahu belum kemunkaran? Kemunkaran, kemaksiatan, nah itu. Siapa yang melihat kemunkaran, kata Nabi yang pertama, falyughayyirhu bi yadihi. Maka hendaklah dia cegah, dia rubah tuh kemunkaran, dia cegah maksudnya. Dengan apa? Biyadih, dengan kekuasaannya. Yad asalnya tangan, maka diartikan juga sama ulama dengan fisik. Kalau kita bisa main fisik, berani, kagak cemen tuh, kagak cemen. Ya, nyalinya kuat. Berani kalau kita tegur, kita larang, dia ngelawan, kita bisa balikin. Nah, silahkan main fisik. Kalau mampu, ya. Atau yad maknanya juga kekuasaan. Inilah makanya pentingnya, ya, kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang baik. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang amanah. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang jujur. Kekuasaan, jabatan dipegang oleh orang-orang yang bisa memberikan keadilan bagi rakyat dan umat. Rakyat semua, yang agama apa saja masuk, umat Islam. Dan kekuasaan harus dipegang oleh orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pilihan kita udah makin dekat, kita coblos. Bukan kampanye, ya, tapi nasihatin, ya, bahwa banyakin doa, ya. Insya Allah yang kita lihat dari yang 3, ya pilihlah. Jangan banyak-banyak pilihnya 1 aja, kan gitu. Jangan banyak-banyak pilihnya 1 aja. Nggak boleh, kagak sah. Kalau 2 nggak sah. 3, benar kan? Dari dulu begitu. Nah, ini, ya. Sebab apa? Kalau kekuasaan yad dipegang oleh orang yang mengerti agama, dinasehatin, dia terima. Kalau ada kemunkaran, dia berani tutup tempat-tempat yang nggak benar, yang bisa membawa balak dalam negara kita. Mudah-mudahan tujuan ataupun maksud kita memiliki pemimpin yang jujur, amanah, adil diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ucapan-ucapan yang mengandung pahala, zikir. Zikir banyak tadi. Ini bulannya istighfar. Kemudian banyak kalimat zikir yang lain. Amar ma'ruf nahi munkar itu. Makanya singkat tuh hadis, karena amar ma'ruf nahi munkar itu jangkauannya luas banget, ya, luas banget gitu. Maka, ya, kata Imam Haddad, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Dan hendaklah engkau lakukan apa? Janganlah kau berkata, berbicara, ngomong kecuali dengan yang baik-baik. Ya.
Ya sampai, jangankan dalam keseharian Pak, dalam nengokin orang sakit aja ada adabnya. Nengokin orang sakit, ini sakitnya apa nih misalnya? Sakit apaan? Gula ya, gula. Ya, gula dah. Gula apa sih? Kencing manis, ya. Apa urat asam? Asam urat, ya, macam-macam dah. Asam urat dah, misalnya kolesterol, datang lah. Nengokin, ya. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Ya begini dah. Alhamdulillah dulu. Ya begini dah. Alhamdulillah. Apaan sih sakitnya? Kolesterol, embuli-embuli meduren katanya. Ya. Oh. Hati-hati. Wah, serem banget ngomongnya. Hati-hati gitu. Kemarin saudara no mati. Wah, bagus nggak mati itu orang tadi. Itu yang sakit ditengokin dikata begitu. Nggak boleh. Ya. Doain kagak bikin cepet mati bisa dia. Maka orang nengokin jangan ngomong apa aja. Ini kan kagak. Ngomong sih kagak. Nggak anyem aja mulutnya. Tahu apaan? Oh, makanan banyak banget nih katanya. Ya yang sakit nggak makan dia dibelah tuh apel, ya halus banget gerakannya kan gitu. Nggak terasa yang masuk kantong lain, masuk mulut lain, ya. Nih doa itu bagian zikir. Wah, diajak nengokin orang sakit nggak usah bingung. Gua ngomong apa? Nengokin orang sakit bukan ngomong, doain. Kalau perlu nggak lama-lama. Ayo kita baca doa Fatihah. Oh, doa itu, zikir itu membuat dia tenang, membuat dia sabar, membuat dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dikata tadi baru kemarin mati, waduh, udah boro-boro diingat sama Allah nih orang yang sakit, dah ketakutan, ya Allah, takut matinya. Ya. Maka sampai hal yang seperti itu pun kita disuruh berkata yang baik, ya. Wa kullu kalamin la yahillu an nutqu bihi yahrumu 'alaika al-istima' bih. Nah, dan setiap ucapan, pembicaraan yang tidak boleh diucapkan seperti apa? Ghibah, apa ghibah? Ngomongin orang lain, ya. Contohnya itu kan. Setiap ucapan yang nggak boleh, yang dilarang, yang nggak boleh diucapkan, yang dilarang di dalam syariat seperti ghibah, kan nggak boleh tuh kita ngomongin orang. Yahrumu 'alaika al-istima'u ilaih. Juga sama, engkau juga haram, nggak boleh mendengarkan ucapan tersebut. Nguping, gue sih ngomongin orang kagak, cuman gue dengerin doang tuh katanya. Sama aja, ya. Jadi kalau perbuatan yang nggak boleh diucapkan seperti ghibah, ngadu domba, saya nggak ikut adu domba, saya dengar doang tuh rencananya itu. Demen banget dengerin orang lagi bikin rencana jahat, demen banget orang lagi ghibah, sama, maka dosanya sama, dia seakan-akan ikut nimbrung ghibah. Oh, rugi. Mendingan udah tinggalkan. Tapi kalau bisa, kalau kita berani cegah. Nah, nggak ada lagi apa yang diomongin, yang lain. Ngomongin dia mulu, ngomongin orang mulu. Nah, kalau berani, ya kalau takut, galakan dia, pada itu banyakan orangnya. Ya udah mendingan tinggalkan. Kan tadi, kalau nggak mampu, fa illam yastati' fa bilisani. Kekuasaan nggak punya, fisik nggak bisa. Ya, ya udah pakai mulut aja, lisan, tegur. Wah, nggak berani juga dah. Serem banget orangnya, sangar banget misalnya gitu. Nggak berani saya ngomong aja, ntar habis dah, diincar kemana aja. Tetap kemunkaran harus kita tolak, harus kita cegah, meskipun dalam tahap yang udah di bawah. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau nggak bisa juga mencegah dengan lisan, mulut nggak berani, dalam hati tetap harus ada kemunkaran yang kita cegah. Apa? Maka hendaklah dia mencegah kemunkaran tersebut dengan hatinya. Apa itu contohnya? Dalam hatinya, saya nggak redha kemunkaran itu, ada kemaksiatan di depan saya, ada di
lingkungan ini, saya nggak ridho. Nah, meskipun Pak, waktu kita lihat nih, waktu kita lewat misalnya ada tempat yang nggak benar, tempat maksiat, jangan kita diam aja, kita nggak sempat masuk ataupun mencegahnya ataupun nasihatin dalam hati. Kalau di situ berupa kemungkaran, hati saya nggak ridho. Nah, itu paling lemahnya. Ya, kalau kita udah nggak mampu, daripada mencegah dengan kekuasaan nggak punya, ya, kekuatan juga nggak punya, lidah, lisan, ngomong pun nggak berani, maka tetap harus kita cegah, kita tolak itu kemungkaran di dalam hati kita, meskipun kata Nabi wa huwa adhaful iman, dan itu paling rendahnya iman. Ya kalau bisa jangan di hati aja dah, ngomong. Kadang zamannya ya ngomong bisa langsung, bisa sekarang diwakilin pakai ketikan, apa ke Facebook ataupun WA ataupun macam-macam, Instagram, ya. Kalau memang mencegah kemungkaran ketemu kagak, ya udah pakai kata-kata kita. Selama itu kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, jangan takut. Gitu. Wah, saya bener kan Ustaz? Bener. Selama itu nasihatin orang, amar ma'ruf, ngajak kebaikan, mencegah kemunkaran, ada kemunkaran, ada yang nggak bagus yang dimiliki sama orang tuh, kita cegah. Nah, apapun caranya. Itu bagian daripada tingkatan yang kedua tadi, yaitu dengan lisan ataupun mulut kita. Nah, jadi setiap ucapan yang nggak boleh dilakukan juga nggak boleh didengerin. Kenapa? Dosanya sama. Wa idza takallamta farattil kalamak warattibhu. Nah, sampai diajarkan oleh Nabi yang disampaikan oleh Imam Haddad, apabila engkau berbicara maka farattil, maka jelaskan. Kau berbicara, jelaskan. Jangan bicara juga kalimatnya global. Kalau kau bicara, jelaskan. Dan juga kalimatnya jelas. Jangan kayak orang umur-umur gitu, nggak jelas ngomong apaan sih. Nah, farattil, kalau kita ngomong bicara disuruhnya jelas. Farattil kalamak warattibhu, dan urut, berbicara sesuai dengan urutan apa yang kita mau sampaikan. Itu adabnya, bagaimana yang bagus di dalam syariat ketika kita menyampaikan atau berbicara. Jelas ucapan kita, kemudian urut sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, apa saja temanya. Kita mau ngomong tentang apa, kronologi, bahasa sekarang kronologisnya dulu, sebab-sebabnya, ya, atau dia menjelaskan tentang apa ini, maka harus jelas dan juga urut. Itu. Wasghi ila hadithi man haddatsaka. Nah, adabnya nih Pak, ya, ini jarang kita dengar nih Pak, nasihat yang mengajarkan akhlak yang mulia ketika kita lagi ngobrol sama orang. Kata Imam Haddad, wasghi ila hadits ila hadithi man haddatsaka. Dan isghi, tempelin kuping inti katanya. Apa maksudnya? Dengerin benar-benar. Tengklengin tuh, tengklengin. Orang Jawa tengklengin tuh, tengklengin itu dengerin benar-benar. Dengerin dengan sama. Dengerin benar-benar. Wasghi ila hadithi man haddatsaka. Dengerin benar-benar ucapannya orang yang ngajak inti bicara. Orang yang ngajak inti ngobrol tuh dengerin benar-benar. Wasghi ila hadithi man haddatsaka. Ya, kecuali nanti ada, kalau omongannya nggak benar, jangan, tinggalin aja tadi. Riba, itu ada adu domba, atau ada kepenipuan, ada pemalsuan, atau hal-hal apa saja. Pokoknya ucapan-ucapan yang nggak baik, provokator yang banyak nih. Apa sih? Ini provokator, bahasa agamanya hasad, menghasut, itu provokator. Wah, ini kayaknya provokator nih. Jangan dengerin. Kalau kita bisa tolak, atau kalau kita nggak bisa, ya tinggal aja udah. Kenapa? Ya saya dari ikutan Pak katanya.
Dengan saya tinggalin aja dah. Ya, ini. Jadi kalau ucapan-ucapan omongan yang nggak benar, yang nggak baik, ya maka tinggalkan. Tapi kalau di situ berupa kebaikan, nasihat, atau lagi ngobrol biasa, cerita yang benar juga, bukan cerita yang nggak benar, maka dengerin dengan benar-benar, dengan seksama ucapan atau omongannya orang yang ngajak kita ngomong. Ini ya, kalau kita diajak ngomong atau lagi ngobrol, wala taqtu'an, dan jangan kau putus omongan seseorang, ucapannya jangan kau putus. Dia lagi ngomong, jangan diputus dulu. Illa in kana minal kalam, kecuali ucapan, omongan, obrolan yang bisa membuat Allah marah. Kal ghibah, seperti ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, ya, ngomongin orang lain apalagi kejelekannya, ya. Kalau itu berupa ghibah contohnya, nah, itu kan nggak baik, nggak bagus, dilarang. Kotok, putusin aja udah, berhenti, putusin udah, jangan ngomongin itu lagi dah, gitu. Atau kalau kita nggak mampu, kalau kita juga atau dimarah, ya, jadi putus silaturahim, ya udah, gitu, tinggal aja dah. Itu namanya kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, diem aja udah, artinya diam, kita tinggalkan. Itu udah bisa belum? Udah, itu ya. Tandain terus sampai kalau ghibah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita panjang umur, memakmurkan mengisi bulan Rajab yang sudah separuhnya. Kemudian habis itu separuh masuk bulan Sya'ban. Ya, kemudian nggak lama bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Maka 3 bulan ini sudah diajarkan kita oleh Nabi untuk minta panjang umur sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Balighna, sampaikan kami, usia kami, umur kami, keluarga kami, saudara kami, ya Allah, ila balighna Ramadan, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Artinya panjang sehat walafiat. Di Ramadan kita minta lagi perpanjangan. Kan tadi mintanya sampai Ramadan. Di Ramadan minta lagi, jangan lupa. Takutnya habis puasa meninggal kan, gitu, bisa aja. Jadi udah ketentuan Allah, maka ada apa? Ya, minta lagi itu bulan Ramadan, bulan mustajab. Ya Allah, panjangkan umur, sehat. Maksud kami, cita-cita saya mendidik anak, mencetak anak, berikan kesempatan ya Allah menjadi orang soleh, penerus, kan gitu. Minta itu karena bulan Ramadan terus Allah berikan panjang umur, ma'at taufiq wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.